pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dalam www.edubisnis.net ya, media pembelajaran online tentang manajemen skills dan business skills. Dan kali ini kita akan bicara sebuah tema yang sangat menarik, yang sangat inspiring, yakni mengenai 7 steps to financial freedom, ya, 7 langkah menuju kebebasan finansial. Jadi sebuah tema yang menarik karena kebebasan finansial atau financial freedom itu mungkin merupakan impian yang ingin dicari oleh banyak orang gitu ya Mas ya. Ingin hidup makmur, sejahtera, sehingga bisa membayar cicilan rumah, membayar ongkos naik haji gitu ya, atau bahkan memberangkatkan orang tua Anda naik haji gitu ya, atau umroh. Amin. Jadi dalam kesempatan ini melalui serangkaian video tutorial yang bisa Anda nikmati secara online maupun bisa Anda download, kita akan belajar mengenai berbagai strategi atau kiat ampuh untuk meraih financial freedom ya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan bicara mengenai 7 langkah besar ya, 7 major step yang harus kita rajut dengan penuh semangat ya, dengan penuh optimisme untuk bisa sampai kita bisa meraih sukses finansial dan mudah-mudahan juga sukses spiritual. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati ya, yang saya muliakan, mari coba kita langsung saja bergerak ke step yang pertama ya. Jadi dalam video kali ini kita akan bicara mengenai yang step pertama. Apa itu step pertama? Seperti yang bisa Anda lihat di screen di depan Anda ini ya. Saya bicara mengenai step pertama adalah building financial abundance mindset. Ya. Jadi membangun mindset keberlimpahan finansial. Ya. Abundance itu keberlimpahan Mas. Jadi mindsetnya harus berkelimpahan. Ya. Mindsetnya itu membayangkan kemakmuran, membayangkan rezeki yang melimpah dan barokah, bukan membayangkan kesulitan ya, bukan membayangkan rezeki yang mampet atau hidup yang penuh dengan nestapa gitu ya Mas ya, Mbak-mbak ya, Bapak Ibu, tapi mindset yang ditopang oleh keberlimpahan, spirit keberlimpahan. Ya. Kenapa mindset ini penting? Karena ini adalah fondasi ya, Bapak Ibu ya, ini fondasi. Jadi kalau mindsetnya Anda itu tidak dibarengi oleh sebuah spirit keyakinan bahwa rezeki ini melimpah, maka hidup kita bisa termehek-mehek. Ya. Jadi mindset ini fondasi, pilar. Sebelum kita melangkah ke step-step berikutnya, ya step kedua, step ketiga, dan seterusnya, kita perlu merumuskan step yang pertama dulu ini ya, membangun step yang kokoh mengenai abundance mindset. Ya. Jadi saya lihat di slide berikutnya, bisa Anda lihat di screen berikutnya ya, di screen Anda ini. Jadi mindset atau belief ya, pola pikir, keyakinan Anda terhadap masa depan itu ternyata punya impact krusial bagi pembentukan nasib Anda. Ya. Jadi ini kunci nih Mas ya. Kalau mindset kita itu selalu diliputi oleh abundance mindset, keberlimpahan, keyakinan positif, maka someday, somehow kita akan digerakkan oleh invisible hand ya, untuk menuju ke arah yang kita yakini itu. Sebaliknya kalau mindset kita itu gelap, ya, membayangkan kesulitan, membayangkan masa depan yang suram gitu ya, penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakyakinan, itu studi-studi menunjukkan bahwa kalau Anda tidak yakin dengan masa depan Anda, betul-betul kenyataan masa depan Anda nyata itu betul-betul bisa sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. What you think is what you get. What you think is what you get. Ya, kalau Anda berpikirnya mengenai keberlimpahan, insya Allah Anda akan mendapatkan rezeki yang barokah, yang melimpah. Tapi kalau Anda selalu membayangkan kesulitan, maka hidup Anda betul-betul ada dalam kesulitan, ya, dalam nestapa. Gitu ya. Nah di slide berikutnya ini ya, saya coba tampilkan screen berikutnya iceberg. Ya. Jadi Anda bisa lihat belief, menentukan kata dan tindakan. Ya jadi ini iceberg teori ini Mas ya, Bapak Ibu-Ibu ya. Jadi action Anda atau words Anda, kata-kata yang muncul, action Anda yang muncul itu sebenarnya dipicu oleh alam bawah sadar Anda. Ya, alam bawah sadar Anda itu ya dipicu oleh values dan belief dan meaning Anda. Nah, kalau keyakinan Anda itu dalam alam bawah sadar Anda itu selalu tidak optimis, selalu membayangkan kesulitan, boleh jadi nanti action Anda itu juga akan merefleksikan itu. Ya, tidak semangat dan tidak yakin. Karena alam bawah sadar Anda itu selalu diliputi oleh keraguan-raguan, oleh ketidakyakinan. Jadi belief-nya itu yang harus dibenerin dulu Mas. Bapak ya, Bapak Ibu-ibu, belief-nya itu harus dimodifikasi dulu.
supaya inline dengan apa yang ingin kita cita-citakan, yakni financial freedom. Ya. Jadi kalau belief-nya itu masih tulalit ya, belief-nya masih tidak pas, itu bisa membuat action Anda, membuat kata-kata yang Anda keluarkan itu merefleksikan belief Anda itu. Ya, dan itu akan membuat Anda terkena mental block. Ya, sebentar lagi saya akan cerita mengenai mental block. Ya, jadi dari iceberg tadi ya, gambar iceberg tadi ya, yang bisa Anda lihat tadi di screen Anda itu. Jadi sebenarnya kata-kata dan tindakan Anda itu refleksi dari keyakinan Anda, dari belief Anda. Nah, di screen berikutnya coba kita lihat ya, ini saya sampaikan lagi ya, what you think is what you get. Apa yang Anda pikirkan dan mengisi benak Anda itu semua benar-benar akan menjadi kenyataan. Ya, what you think is what you get. Maka hati-hati Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Hati-hati dengan apa yang ada dalam benak Anda. Kalau benak Anda selalu diliputi oleh pesimisme, ketidakyakinan, keraguan, itu betul-betul akan membuat hidup Anda penuh dengan kesulitan. Sebaliknya kalau Anda optimis, yakin dengan masa depan Anda, insya Allah hidup Anda juga akan menjadi lebih sumringah, lebih cetar membahana. Oke? Jadi seperti itu Mas, ya Bapak Ibu-ibu ya. Nah, di screen berikutnya nih ya, saya tampilkan mengenai mental block. Ya, bisa Anda lihat ya di screen Anda itu ya, mental block. Ini kunci nih, Bapak Ibu-ibu ya. Jadi mindset dan benak pemikirannya itu memberikan blok penghalang bagi datangnya keberlimpahan rezeki. Nah, ini Mas, Bapak Ibu-ibu ya. Ini mental block, ini kunci nih, Bapak Ibu-ibu. Ya, seringkali orang tanpa sadar terkena mental block ini. Ya. Nah, menurut pengamatan saya, mental block ini terdiri dari dua jenis nih, Bapak Ibu-ibu ya. Mental block yang pertama, jenis pertama itu yang sering muncul adalah ketidakyakinan. Ya, kita sering ragu, jangan-jangan saya gagal, jangan-jangan saya tidak bisa beli rumah, jangan-jangan karir saya tidak naik, jangan-jangan bisnis saya akan gagal gitu. Itu keraguan-keraguan seperti itu sering muncul dalam benak orang. Ya. Pesimisme, itu jenis mental block pertama itu. Kita tidak yakin dengan kekuatan diri kita tidak yakin dengan kekuatan kreatif diri kita untuk menaklukkan segala tantangan. Ya. Kita selalu diliputi oleh kesulitan. Ketika kita mau bergerak mengubah nasib, ya, kita belum bergerak saja sudah diliputi, jangan-jangan saya gagal, jangan-jangan saya tidak akan berhasil bisnis saya. Ya. Itu mentalitas yang membuat Anda tidak akan bergerak, ya, dan itu bahaya. Ya. Keraguan seperti itu akan membuat Anda fokus pada kesulitan. Ya. Dan ini sering terjadi Bapak Ibu-ibu ya. Ketika orang diliputi oleh berbagai kesulitan finansial, dia selalu fokusnya pada kesulitan. Ya, harga barang makin naik, dolar makin melambung, ya, susah hidup ini dan seterusnya. Kata-kata yang muncul adalah kesulitan. Kita kemudian ragu dengan masa depan kita. Dan itu membuat mental block. Kekuatan kreativitas Anda tidak akan muncul ketika Anda diliputi oleh keraguan seperti itu. Dengan ketidakyakinan seperti itu, potensi Anda yang sebenarnya tidak akan muncul. Dan itu membuat mental block yang powerful. Ya. Itulah kenapa ada sebuah pepatah mengatakan bahwa musuh terbesar diri Anda itu bukan orang lain, bukan lingkungan eksternal, bukan siapa-siapa, tapi musuh terbesar Anda itu ya diri Anda sendiri. Ya, keraguan Anda dengan potensi Anda itu yang membuat mental block. Ya, tidak yakin bahwa Anda someday akan sukses. Sehingga fokusnya pada kesulitan, problem. Dan kemudian ragu terus. And that's dangerous. Ya, hidup Anda bisa nestapa selamanya. Karena diliputi oleh keraguan. Itu jenis mental block yang pertama, Mas. Ya, ketidakyakinan, keraguan. Ya. Mental block yang kedua adalah ini, Bapak Ibu-ibu ya, sikap sinis terhadap kekayaan ya, quote and quote sikap sinis. Contohnya seperti ini, sering kita muncul di sosial media itu, nggak masalah Mas, saya miskin, yang penting bahagia. Itu kata-kata yang sering muncul ya, yang kadang-kadang muncul di Twitter saya ya, ketika saya nge-tweet ya, ada respon seperti itu, atau saya nulis di blog ya. Nggak masalah Mas, saya miskin, yang penting bahagia. Itu agak aneh itu bahaya itu Mas. Kenapa? Karena mentalitas miskin menempel dalam diri Anda mengizinkan kemiskinan merasuk dalam diri Anda. Ya, sehingga Anda betul-betul bisa menjadi miskin gitu. Itu dangerous itu Mas. Atau yang kedua, yang
yang kelihatannya bijak, tapi juga sebenarnya agak dangerous ya. Yang sering muncul seperti ini, pernyataan misalnya, ngapain kaya-kaya gitu ya. Toh kekayaan tidak akan dibawa mati gitu ya. Saya ulangi ya, ngapain kita hidup kaya? Toh kekayaan tidak akan dibawa sampai mati. Ada dua hal yang harus dicermati dari kalimat itu, Mas. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, dengan mengatakan seperti itu, Anda justru membangun blok. Ya, Anda seolah-olah sinis terhadap kekayaan. Gitu ya. Ngapain kaya? Gitu ya. Itu kan seolah-olah Anda menolak kekayaan. Dan itu dangerous, Mas. Kalimat seperti itu, surprisingly sangat powerful impact-nya. Kenapa? Karena kalimat seperti itu membuat tadi, belief Anda tidak yakin dengan kekayaan. Karena Anda seolah-olah menolak kekayaan. Ngapain kita kaya? Gitu ya. Itu kalimat kayak gitu sering diucapkan itu oleh banyak orang di sosial media, di blog saya. Terutama oleh orang-orang yang belum kaya gitu ya. Jadi mungkin yang hidupnya pas-pasan, untuk menutupi kegelisahannya akan hidup pas-pasan, dia mencoba mengucapkan kalimat seperti itu ya. Kalimat yang sok bijak ya, tapi sebenarnya mungkin itu sebuah mekanisme untuk menutupi kegalauannya gitu ya. Ngapain kaya? Toh tidak akan kita bawa sampai mati. Kalimat pertama dulu deh Mas ya, kata-kata ngapain kaya. Itu sering muncul itu. Itu hati-hati dengan kalimat seperti itu, karena Anda dengan mengucapkan seperti itu, Anda melemparkan aura negatif kepada alam semesta ini, ya, kepada Tuhan yang Maha Kaya, ya, sehingga Anda menciptakan satu blok, ya, kekayaan tidak akan pernah bisa menghampiri Anda kalau kalimat Anda seperti itu. Dan yang kedua, ngapain kaya, toh kekayaan tidak akan bisa dibawa mati, itu kalimat yang tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena Anda berasumsi kekayaan itu Anda gunakan hanya untuk foya-foya, untuk hura-hura. Kalau kekayaan Anda dipakai untuk membangun masjid, kalau kekayaan Anda dipakai untuk memberangkatkan orang tua Anda umroh, kalau kekayaan Anda digunakan untuk membiayai 1000 orang yatim piatu, kekayaan Anda akan Anda bawa sampai mati, Mas. Ya. Akan Anda bawa sampai meninggal. Ya. Karena sedekah Anda di mana-mana. Ya. Seperti zaman Nabi ya, sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kaya dan mereka mensedekahkan kekayaannya luar biasa. Jadi mengatakan ngapain kaya, toh kekayaan tidak akan bisa dibawa mati, itu ada dua kesalahan yang fundamental. Yang pertama, Anda sinis terhadap kekayaan dan itu membuat blok yang membuat Anda tidak bisa kaya. Dan yang kedua, berasumsi seolah-olah kekayaan itu sepenuhnya dipakai untuk hura-hura, untuk foya-foya. Kalau kekayaan kita pakai untuk hal-hal yang sangat bermanfaat ya, untuk sekolah anak yatim, membangun rumah ibadah dan seterusnya, itu akan kita bawa sampai mati, akan menemani kita. Tapi itu sering muncul Mas ya, kalimat seperti itu. Itu namanya mental block ya, sinis terhadap kekayaan. Ya. Jadi atau yang sering terjadi, kadang-kadang saya juga dengar di komentar saya muncul, kalau mau kaya jadi koruptor saja. Itu juga pikiran yang sangat negatif ya. Seolah-olah Anda hanya bisa kaya dengan cara yang tidak halal. Itu very dangerous. Again, itu muncul karena Anda tidak pernah meyakini bahwa banyak orang yang bisa kaya dengan cara yang barokah, dengan cara yang halal ya. Banyak entrepreneur muda yang barokah, kerja keras, dan kemudian menjadi kaya dan kemudian menggunakan kekayaannya untuk manfaat bersama gitu ya. Jadi kalimat-kalimat sinis seperti itu sering muncul di sosial media. Dan itu harus hati-hati ya. Kalau Anda tertular seperti itu Anda mentalitasnya menjadi tadi, ada mental block yang akan membuat Anda terhalang menjadi orang-orang yang kaya. Ya, itu mental block. Ya, jadi ada dua mental block itu Mas. Tidak yakin terhadap masa depan, yang membuat Anda ragu, dan kemudian Anda tidak bisa berpikir positif, kreatif, memanfaatkan potensi Anda. Dan mental block yang kedua tadi, kalimat-kalimat sinis yang seolah-olah bijak, tapi sebenarnya menjauhkan Anda dari aura kekayaan, dari rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga-duga. Itulah pengantar dari saya ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam video-video lainnya yang inspiring. Terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.